masalah, nah, masalah tensisnya lah gitu ya. Kalau sorof ini masalah tentang perubahan katanya ya. Jadi kalau nanti apa namanya, harokat akhir ini kok doma, kok ini beda lagi ada fatkah, kok ini kasroh, ini gimana gimana kaidahnya? Nah, itu adalah kaidah ilmu nahwu ya. Kalau ilmu sorof ini pembahasan tentang perubahan kata ya. Ini saya mengulang sedikit yang kemarin sudah kita singgung ya. Baik, kemudian ini juga sudah kita bahas kemarin ya, yaitu pembagian kalimat ya, atau kata, itu ada huruf, ada kalimat ya. Kalau orang Arab mengatakan kata itu artinya kalimat ya. Jadi huruf ini adalah bagian terkecil ya. Kalau bahasa Inggris apa? Letter ya. Nah, kemudian gabungan berapa huruf namanya apa? Kata ya, atau dalam bahasa Arabnya adalah kalimat. Gabungan beberapa kalimat atau kata namanya apa? Kalimat. Ini hati-hati antara kalimat versi Arab dengan kalimat versi Indonesia. Jadi kalau orang Arab mengatakan al-kalimah itu artinya kata. Nah, nah, sedangkan kalimat itu sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah jumlah ya. Nah, di sini sebutkan jumlah mufidah, ini seperti kita terangkan pada pertemuan yang sebelumnya ya. Nanti kalau yang apa namanya belum mendapati pertemuan yang pertama nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Ini tidak saya ulang lagi ya. Ini nanti bisa dilihat. Baik. Ini sudah saya sampaikan semuanya ya. Kalimat itu nanti ada eh, dua ya. Jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, kemudian kita terakhir kemarin membahas tentang apa? Ciri-ciri isim ya. Nah, ini sudah kita bahas ya. Nanti bisa dilihat, kita tidak mengulang ya. Insya hampir sama ya. Baik. Gak usah mengulang ya Pak Wahyu ya. Tidak usah, Ustaz. Nanti teman-teman yang ini kita akan sharekan link yang pelajaran kemarin, Ustaz. Nah, nah. Nah, jadi jadi pelajaran pertama pertama kemarin kita membahas tentang ciri-ciri isim ya. Jadi memang langkah awal kita belajar bahasa itu adalah identifikasi ya. Nah, jadi kalau bahasa Inggris itu kita harus memahami part of speech-nya ya. Jadi ini tuh noun, ini pronoun dan seterusnya itu kita harus identifikasi dulu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu lebih sederhana, dia hanya tiga saja. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu hanya isim, fiil, dan huruf ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, isim itu adalah kata benda lah seperti itu. Kalau fiil itu kata kerja, kalau huruf itu ya huruf ya. Baik, mari kita sudah bahas tentang tanda-tanda isim ya. Kemudian sekarang kita lihat di sini kalau penulis apa namanya bab 2 ini membahas tentang fiil ya, tanda-tanda fiil. Cuman sepertinya kita urutkan dulu aja, yaitu kita masih bahas fiil dulu ya. Kita bahas apa? Masalah isim dulu ya. Jadi kita nanti lompati dulu, karena itu nanti biar urut gitu ya. Kita masih kemarin bahas tanda-tanda isim, nah sekarang kita bahas jenis-jenis isim dulu gitu ya. Bisa dipahami? Karena tidak Ya, mengurutkan Ustaz. secara buku ini ya, ini supaya mudah ya. Jadi gini nih. Sebentar. Baik. Nah, seperti ini ya. Kemarin kan kita bahas tentang masalah isim ya. Baik. Isim kata benda. Kemudian ada fiil, fiil kata kerja. Kemudian ada huruf ya. Nah, ini adalah tiga komponen dalam bahasa Arab ya. Jadi cuma tiga ini saja. Seisi Al-Quran itu isinya cuma isim, fiil, atau huruf ya. Nah, kita bahas dulu yang isim ya. Jadi kalau penulis di buku itu kan setelah tanda-tanda isim dia membahas tentang masalah apa? Tanda-tanda fiil. Nah, ini kita skip dulu ya. Kita bahas dulu yang masalah isim. Kemarin kita sudah bahas tentang ciri-ciri isim ya. Nah, sekarang kita masih bahas lagi isim ya. Nanti peninjauan isim itu ada beberapa ya. Nanti ada isim ditinjau dari segi jenisnya ya. Nanti ada isim ditinjau dari segi apa? Bilangannya ya. Nah, gitu. Nah, kita akan mengenal komponen-komponen apa?
isim. Nanti ada lagi ya di situ dari sisi apa? Takyinnya atau kejelasannya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas terperinci dulu seputar masalah isim ini ya. Jadi kita belum membahas tentang fiil, tapi kita bahas dulu secara lengkap masalah isimnya. Nah, kita lihat di sini ya, sesuai dengan yang ditulis oleh penulis. Kita bahas dulu tentang isim ditinjau dari segi jenisnya. Sini ya. Tapi di sini penulis mengatakan ya, macam-macam isim berdasarkan jenisnya ya. Jadi kita masih bahas isim ya. Baik. Jadi gambarannya seperti ini ya. Misalkan ya, kita membahas tentang sebuah handphone misalkan ya. Anggap aja handphone itu isim misalkan ya. Nah, handphone ini kita lihat dari segi warnanya misalkan ya. Oh, dia warnanya hitam. Nanti akan kita tinjau lagi dari segi bentuknya, apakah dia bulat ataukah kotak. Nah, seperti itu kan. Kemudian nanti ditinjau lagi dari segi eh, bahan pembuatnya, ya, seperti itu. Nah, ini pembahasan yang kita bahas ini tentang masalah isim itu juga seperti itu. Jadi pembahasannya adalah isim, cuman ditinjau dari beberapa segi gitu ya. Nah, segi pertama adalah tinjauan isim dilihat dari segi apa? Jenisnya ya. Ini ya. Ini tinjauan yang pertama ya. Isim ditinjau dari segi jenisnya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, setiap benda itu akan memiliki jenis kelamin. Ya. Jadi setiap benda itu akan memiliki jenis kelamin. Itu dalam bahasa Arab ya. Nah makanya pembahasan ini adalah macam-macam isim berdasarkan apa? Jenisnya ya. Kita lihat isim dari segi jenisnya. Nah nanti akan terbagi menjadi dua ya. Yaitu yang pertama apa? Mudzakkar, yang kedua adalah muannas ya. Jadi mudzakkar ini artinya apa? Laki-laki ya. Jadi kalau kita mendengar istilah isim mudzakkar, oh berarti dia adalah laki-laki. Nah, kita lihat di sini ya, isim mudzakkar nanti terbagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah mudzakkar hakiki, yang kedua adalah mudzakkar majazi ya, secara majas ya. Nah, apa itu mudzakkar hakiki? Mudzakkar hakiki adalah yang menunjukkan manusia atau binatang. Itu namanya apa? Mudzakkar hakiki. Contohnya apa? Misalkan Muhammadun ya. Muhammadun ini isim atau bukan ini kira-kira Pak Wahyu? Muhammadun isim atau bukan Pak Wahyu? Isim Ustaz. Isim Isim. ya. Apa tanda isimnya? Mari kita sudah pelajari. Apa tanda isimnya dia? Ada tanwin belakangnya. Tanwin, Ustaz. Ada tanwinnya ini ya. Nah, jadi Muhammad isim ya. Nah, kemudian dia ditinjau dari segi jenisnya ya. Baik. Ini kan ada dua kan? Ada, kelihatan nggak Pak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan Kelihatan, ya. kelihatan. Baik, ada mudzakkar, ada Panas, mu'an. panas. Ini adalah isim ya. Kemudian ditinjau dari segi jenisnya, dia adalah yang mudzakkar ya. Karena menunjukkan laki-laki ya. Baik. Dan dia mudzakkar yang jenis apa? Mudzakkar yang jenis mudzakkar hakiki. Kenapa hakiki? Karena dia adalah manusia. Gitu. Jadi Muhammadun isim. Kalau kita ditanya kenapa dia isim? Karena dia ada tanwin. Ya. Jadi sebuah kata yang diakhiri oleh tanwin itu pasti isim. Ya. Nah, kalau kita ditanya lagi, oh isim. Kalau ditinjau dari segi jenisnya, dia mudzakkar atau muannas? Kita jawab apa? Mudzakkar. Ya. Karena dia Laki-laki. laki. Nah, kemudian kita ditanya lagi, itu mudzakkar hakiki atau mudzakkar majazi?
Kita jawab mudzakkar hakiki. Ya, kenapa dia hakiki? Karena dia adalah manusia. Nah, gitu ya. Jadi pelajaran kita sekarang identifikasi dulu ya, selengkap-lengkapnya ya. Kemudian Zaidun ya. Baik, ini juga apa? Mudzakkar hakiki ya, karena dia adalah menunjukkan manusia. Kemudian ghanamun ya. Apa ghanamun? Saya tahu ghanam ya. Ghanam. Yang sering kita sembelih kalau Idul Adha ya. Kambing. Kambing. Ghanamun kambing ya. Ghanamun kambing, dia isim karena ada tanwinnya dan dia mudzakkar ya. Baik, dan dia jenis mudzakkar yang apa? Hakiki karena dia binatang ya. Kemudian jamalun ya, onta ya. Nah, ini juga apa? Mudzakkar hakiki karena menunjukkan binatang ya. Jadi pokoknya gini nih, hukum asal isim itu adalah mudzakkar sebetulnya ya. Kecuali nanti dia ada tanda-tanda muannas ya. Kalau selama dia nggak ada tanda-tanda mu'annas, dia kembalikan ke hukum asalnya, yaitu apa? Mudzakkar ya. Nanti kalau ada pertanyaan, terus kita gimana tahu tanda-tanda mu'annas? Nah, nanti kan kita bahas di bawahnya. Nah, kita mengenalkan dulu ada istilah mudzakkar hakiki, ya, yaitu menunjukkan manusia atau binatang. Ya. Kemudian ada mudzakkar majazi, ya, tidak menunjukkan manusia dan binatang, ya, atau dia mudzakkar secara majas ya. Nah. Contohnya misalkan kitabun ya. Kitabun adalah kitab atau buku ya. Dia adalah isim karena ada tanwin dan dia mudzakkar majazi karena tidak menunjukkan manusia atau binatang. Kemudian kolamun pulpen ya. Dia adalah mudzakkar majazi. Ya. Kursiun ya. Kursi. Nah, dia juga mudzakkar majazi. Maktabun meja. Nah, dia juga mudzakkar majazi. Jadi secara majazi. Nah, jadi kesimpulannya ya, mudzakkar ya itu menunjukkan laki-laki dan dia terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar hakiki menunjukkan manusia dan binatang, kemudian yang kedua adalah mudzakkar majazi tidak menunjukkan manusia atau binatang. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke yang muannas ya. Kecepatan nggak Pak Wahyu? Ritmenya agak dikurangi, Ustaz. Oh, ritme ya. Ya, kita soalnya masih awam, Ustaz. Oh. Sebentar ini ritmenya ya, cara ngomongnya harus lebih pelan ya. Baik. Jadi ya, jadi mudzakkar artinya apa tadi? Laki-laki. Ada mudzakkar hakiki, ada mudzakkar Majas. secara majas. Baik. Nah, ini kan disebutkan oleh penulis ya. Hukum asal isim adalah mudzakkar ya. Hukum asal isim adalah mudzakkar. Nah, ketika dia itu tidak ada ciri-ciri mu'annas, mu'annas itu lawannya, yaitu wanita, maka dia kembali ke hukum asalnya. Gitu. Itu dia dihukumnya apa? Mudzakkar. Nah, makanya gimana kita bisa membedakan isim secara jenisnya, ini mudzakkar atau mu'annas, maka kita menghafalkan tanda-tanda isim mu'annas gitu ya. Kalau kita hafal tanda-tandanya, ya, maka kita tahu, oh ini mu'annas. Kalau nggak ada tanda-tanda mu'annas, kembalikan ke hukum asalnya. Berarti dia apa? Mudzakkar ya. Tinggal nanti dilihat ini mudzakarnya hakiki atau mudzakkar majazi ya. Baik, clear ya masalah mudzakkar ya. Jadi mudzakkar artinya laki-laki. Kemudian yang kedua, isim ditinjau dari segi jenisnya. Jenis yang kedua adalah mu'annas. Mu'annas itu artinya apa? Wanita ya. Nah, isim mu'annas ini juga terbagi menjadi dua. Ya. Ini sama dengan yang mudzakkar ya. Yaitu yang pertama adalah mu'annas hakiki. Nah, mu'annas hakiki ya, ini adalah yang
menunjukkan manusia dan binatang. Sama ya. Baik, cuman ini jenisnya yang wanita. Nanti kita sabar dulu, kita akan ketahui setelah kita tahu apa ciri-ciri muannas ya. Baik. Nah, apa contohnya ya? Misalkan Fatimatu ya. Fatimah. Maka ini adalah isim muannas karena dia wanita. Dan dia yang jenis muannas hakiki karena menunjukkan manusia. Kemudian Aisyatu ya. Kita sambil belajar perkata, kita juga sambil melihat cara penulisannya ya. Aisyatu. Nah, Aisyah ini juga muannas karena dia adalah seorang wanita ya, dan dia adalah muannas hakiki. Nah, kemudian Hindun ya, ini juga nama wanita. Nah, ini muannas ya, dan dia muannas hakiki. Nah, kemudian Baqaratun ya. Baqaratun ini adalah sapi. Nah, ini juga muannas hakiki karena dia adalah apa? Binatang ya. Kemudian Hirratun ya. Apa hirrah? Kucing ini ya. Karena ada Abu Hurairah gitu ya. Bapaknya kucing ya. Sahabat Abu Hurairah. Nah, jadi Hurairah itu artinya apa? Kucing kecil ya. Nah, kalau hirrah ini kucing ya. Nanti kucing itu dalam bahasa bisa hirratun, bisa Kitun apa? juga Ustaz ya. Kitun ya. Ya betul ya. Masya Allah. Mumtaz Pak. Bisa hirratun, bisa kitun ya. Nah, apa itu bedanya Pak ya? Hirrah itu kucing. Kitun juga kucing ya. Apa bedanya kira-kira Pak? Anak kucing, Ustaz. Ada yang tahu? Iseng-iseng ada yang tahu? Pernah dengar-dengar? Beda jenis kelamin, Ustaz. Oh gitu. Kalau hirrah kucing betina, kalau kitun kucing jantan gitu. Nah, arti Inggrisnya Ustaz ya? Apa kitten itu anak kucing? Kitty, kitty. Oh gitu. Baik. Jadi kalau hirratun ini kucing liar. Jadi kalau kitun itu kucing jinak. Gitu. Oh, Makanya gitu. kalau kasur itu kan ada spray itu kan Hello Kitty gitu kan ya. Itu dari kata. Baik. Jadi kalau hirrah itu kucing liar. Kalau kitun itu kucing apa? Kucing yang jinak gitu ya. Nah itu ya perbedaannya ya. Nah ini kesemuanya ini adalah ya. Ustaz mau nanya Ustaz. Silakan Pak. Ya, Hindun tadi apa Ustaz ya? Hindun tadi. Hindun nama orang ini Pak. Nah, Oh, pantesan saya kira tadi kok nggak ada tamar butonya gitu. oh nah. Nanti kita akan lihat di bawah nanti ya ciri-ciri isim mu'annas ya. Jadi dia nggak Ya. harus selalu ada tak marbutoh, nggak harus ya. Baik. Ya, Jadi Ustaz. Hindun ini termasuk sahabat Nabi ya. Siapa dia? Ini sangat terkenal sekali Hindu dalam sejarah ini. Siapa dia? Istrinya Abu Sofyan. Nah, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dulu pemimpinnya kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam ketika Fathu Mekah. Dan istrinya yang bernama Hindun ini dulu yang memerintahkan Wahsy ya. Ini untuk membunuh siapa? Hamzah ya, paman Nabi ketika perang Uhud ya. Kemudian dia ambil hatinya dan dikunyah ya. Karena Hamzah ini dulu yang membunuh ayah dan saudaranya gitu ya. Jadi dia sangat dendam ketika perang Badar ya. Tapi akhirnya Rasul memaafkan ketika dia masuk Islam. Nah inilah kisah Hindun ya. Nah, Ustaz, maaf dikit lagi Ustaz. Kalau nama orang kan apa namanya kayak saya kira kemarin tuh yang ada Muhammad aja yang bisa dipakai apa? Dematain gitu ya. Ini Hindun bisa juga ya. Kalau nama orang lain nggak bisa ya Ustaz ya. Misal nama Ustaz tuh Angga kan nggak bisa di ini ya. Nggak bisa ditanwinkan gitu ya. Baik, Masya Allah ini luar biasa nih ya pembahasannya ya. Betul ya, nanti jadi ada ya. Jadi nanti ada jenis isim ya. Ya kita katakan isim itu kan dia tanwin gitu ya. Nah nanti ada yang dia itu jenis isim yang dia itu nggak boleh ditanwinkan ya. Misalkan kan Muhammadun nama orang kan tanwin, Zaidun nama orang tanwin, Hindun nama orang tanwin. Nah nanti ada yang nggak tanwin seperti Fatimah ya, Aisyah ya. Ini nggak boleh. Fatimatun itu nggak boleh. Aisyatun nggak boleh ya.
Nah, kenapa kok dia nggak boleh ya? Nanti akan ada pembahasan dalam bahasa Arab namanya apa? Mamnu minas sorfi namanya. Jadi mamnu minas sorfi adalah isim-isim tertentu yang tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dijerkan dengan kasroh. Nanti kan kita bahas itu ada kaidahnya. Jadi di dalam Al-Quran seluruh para nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Quran semuanya mamnu minas sorfi. Gak mungkin dia ada tanwinnya kecuali beberapa saja. Ini agak melenceng sedikit ya, ini tapi nggak apa-apa lah ya, karena tadi ada pertanyaannya. Kecuali hanya ini saja. Nanti bisa dicek di Quran ya. Rumusnya seperti ini ya. Nah, cara ngapalinnya biar gampang gini. Sun syamlahu ya. Nah, ini rumusnya ya. Sun syamlahu ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, sun ini artinya jagalah, syamlahu persatuannya. Nah, siapa aja sih nama nabi yang bisa ditanwinkan? Yang lainnya itu nggak bisa. Nah, itu kan. Yang pertama adalah Sod, ini Nabi Soleh ya. Nah, Solihun makanya. Nun ini siapa? Nuhun. Nah, ini bisa ditanwinkan ya. Kalau Shin siapa ini? Ya, siapa kira-kira nama Nabi depannya Shin? Syuaibun ya. Nah, kemudian Mim siapa? Muhammadun ya. Kemudian Lam ini siapa? Lutun ya, Nabi Lut ya. Kemudian H ini siapa? Nabi Hud ya, Hudun. Nah, berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman 6 saja nama Nabi dan Rasul itu yang bisa ditanwinkan. Yang lainnya itu nggak bisa. Silakan cek nanti dalam Quran ya. Contohnya Ibrahim ya. Ibrahim ini ya. Nah, ini Ibrahimu, nggak boleh Ibrahimun. Nah, kemudian Ismailu, Yusufu, Yunusu. Nah, gitu. Itu namanya dia mamnu minas sorfi. Nanti akan ada babnya insya Allah. Bisa dipahami nih Pak? Nah, nanti nama-nama yang gimana itu kok nggak bisa ditanwinkan, itu kaidahnya apa ya? Nah, nanti akan ada pembahasan karena kaidahnya itu cukup banyak ya. Kita akan sendirikan itu ya. Yang penting kita di awal kita sudah tahu ya. Nanti ada isim-isim tertentu yang dia berupa nama dan itu tidak bisa ditanwinkan ya. Nah, karena belum menyebutkan dulu karena supaya kita bisa fokus dulu ya. Itu ya, nah sedikit uraikan di sini ya, ini ringkas saja. Ini sebagai apa ya? Sebagai wawasan dulu ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Jadi ada muannas hakiki. Nah, ini sama ya. Kalau muzakkar hakiki ini menunjukkan manusia dan binatang ya. Kalau muannas hakiki ini juga menunjukkan manusia dan binatang ya. Kemudian yang berikutnya adalah muannas majazi ya. Ini sini ya. Yaitu yang tidak menunjukkan manusia dan binatang ya. Sudah. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini contohnya ya. Nanti ini artinya udah ada di bawah ya. Ini kan ada nomornya kan. Ini kan. Kemudian tinggal lihat aja artinya di footnote ini ya. Nah, ini kan ada artinya ya. Nah, contohnya misalkan ya. Nafidatun misalkan ya. Nafidatun ya. Ini adalah isim karena dia tanwin. Kemudian dia mu'annas ya. Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Ini kan isim-isim mu'annas ini ya. Jadi dia isim dan dia mu'annas ya. Dan jenis mu'annasnya adalah yang mu'annas majazi ya. Karena dia bukan manusia atau hewan. Nafidatun artinya jendela ya. Jendela. Nah, jendela ini kan bukan manusia, bukan binatang ya. Kemudian mim sahatun ya. Dibacanya mim sahatun. Mim sahatun artinya penghapus ya. Mim sahatun ya. Makanya di Dajjal dikatakan apa? Masihud Dajjal gitu kan ya. Masih ya, itu dari kata masaha. Masaha itu artinya menghapus. Nah, kok Dajjal dikatakan masih ya.
artinya yang dihapus. Kenapa kok dia dikatakan yang dihapus ya? Nah, karena dia itu bisa mengelilingi dunia itu dalam dalam waktu yang sangat cepat. Seakan-akan dia itu menghapus apa bumi gitu ya, mutar gitu ya. Kemudian juga matanya itu hilang satu ya. Jadi Dajjal itu matanya hanya satu. Maka dikatakan masih ya. Baik. Dajjal itu artinya pendusta ya. Nah, di sini mim sahatun ya. Mim sahatun ini artinya penghapus. Baik. Dan dia adalah isim dan dia jenis yang isim mu'annas dan jenis isim mu'annas yang majazi ya. Karena bukan manusia atau binatang. Kemudian saburotun ya. Saburotun artinya papan tulis. Nah, dia juga apa? Mu'annas yang majazi. Nah, kemudian ada maktabatun. Baik. Maktabatun apa artinya maktabatun? Siapa yang tahu maktabah? Apa kira-kira? Siapa yang paling jago bahasa Arab ini, Pak? Pak Wahyu. Dedi, Ustaz. Ah, Pak Dedi ya. Apa maktabatun, Pak Dedi? Boleh juga nanti di Office ya, absensinya Ustaz. Pak Wahyu ya. Nanti disiapin absensinya Pak Wahyu ya. Apa Pak Dedi? Pak Wahyu ini bisa aja nih, Pak Wahyu yang paling pintar itu, Ustaz. Kantor itu, Pak, apapun itu. Ada di bawah Ustaz. Kalau baik, baik, baik. Ini ada kemiripan ya. Tadi ada yang jawab apa namanya? Maktabatun itu kantor ya. Nah, jadi kantor itu adalah apa? Maktabun ya. Nah, dibedakan ya. Maktab ya kan. Ini kalau kita haji kan ada maktab gitu kan ya. Maktabun ya. Apa ini? Salah. Maktabun ya. Nah, kalau maktabun ini bisa artinya kantor, bisa artinya meja. Nah, bedakan dengan maktabatun. Bahasa Arab itu apa? Beda satu huruf, beda maknanya. Maka ada kaidah apa? Ikhtilaful mabna dalla ala ikhtilafil makna. Ada mabnanya atau satu huruf yang beda, itu maknanya beda ya. Apa bedanya? Kalau maktabatun apa? Perpustakaan ya. Maktabatun itu artinya apa? Perpustakaan. Kalau maktabun artinya meja atau kantor ya. Gitu ya. Baik. Nah, ini semuanya nafidatun, mimsahatun, saburatun, maktabatun, ini semuanya adalah isim. Ditinjau dari segi jenisnya, dia adalah isim mu'annas. Mu'annas yang apa? Mu'annas majazi. Nah, ini ya definisi ini dan identifikasi ini harus kita ketahui ya. Baik. Nah, sekarang kita bahas ya. Terus tadi kita kan sudah tahu ya, isim ditinjau dari segi jenisnya gitu kan. Ada dua kan? Kalau enggak dia muzakkar, dia adalah apa? Muannas. Jadi kita itu harus bisa menentukan. Bisa kita ketemu sebuah isim ya. Nah, kita harus bisa menentukan ini muzakkar atau muannas gitu. Ini harus bisa. Nah, kita ketahui isim ditinjau dari segi jenisnya ada muzakkar, ada muannas. Terus yang menjadi pertanyaan, terus gimana kita bisa mengetahui ini adalah muzakkar atau ini muannas? Nah, tadi sudah sebutkan hukum asal isim adalah muzakkar. Kecuali ya, yang di situ ada tanda-tanda mu'annas, berarti dia mu'annas kalau ada tandanya. Kalau nggak ada, nggak ketemu tandanya, berarti dia masukkan ke muzakkar. Jadi yang kita hafalkan yang apa itu? Tanda-tanda mu'annas. Ya. Contohnya misalkan di sini ya, ini kan di partisipan sini ada 10 orang ya. Berarti kita cukup menghafalkan 10 orang ini aja. Selain 10 orang ini, berarti dia bukan grup bahasa Arab apa? Cisel gitu aja. Jadi kita nggak usah ngafalin ribuan bahkan jutaan orang di luar 10 orang ini, nggak usah. Kita tinggal ngapalin apa? 10 orang yang ada di sini. Nah, kalau ada apa namanya? Masuk dalam kelompok bahasa Arab Cisel berarti apa? Dia adalah kelompok bahasa Arab Cisel. Kalau enggak berarti dia bukan nah gitu ya.
Jadi caranya adalah dengan menghafalkan ciri-ciri apa? Isim muannas ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ciri yang pertama ya. Nah, ini sebetulnya kalau satu Anda mendatangkan huruf ini pembahasannya kurang pas ini sebenarnya ya. Baik. Tapi nggak apa-apa ya, kita lihat sini ya. Jadi atau yang A ini kita agak akhirkan ya, karena sebetulnya kurang tepat ini ya. Karena dia termasuk huruf ya. Gak apa, ini nanti anak kritik ke beliau ya. Kenapa dulu. Nah, kita lihat dulu yang paling gampang dulu ya. Ini. Baik. Jadi ciri pertama isim, dia adalah apa? Nama wanita ya. Ciri-ciri apa? Isim mu'annas ya. Dia adalah nama wanita. Ini kan paling gampang ya. Nama wanita nggak mungkin dia apa? Mudzakkar kan gitu ya. Nama wanita ya pasti dia apa? Wanita ya. Dan dia adalah mu'annas ya. Nah, apa contohnya ya? Aisyah tuh ya, Aisyah. Kemudian Hindun. Kemudian Asma'u ya. Nggak boleh tanwin ya. Baik. Karena dia termasuk mamnu minas sorfi. Nah, Asma ya. Yang dikenal dalam sejarah adalah Asma bintu Abi Bakar ya. Ini putrinya Abu Bakar. Itu istrinya siapa? Zubair bin Awam ya. Kemudian Zainabu ya. Zainab. Nah, ini juga apa? Nama wanita. Dan ini tidak boleh ditanwin ya. Kemudian Khadijatu. Khadijah. Nah, ini juga apa? Nama wanita dan dia adalah mu'annas ya. Kalau Khadijah ini mu'annas hakiki atau majazi ini, Pak? Siapa yang bisa jawab? Khadijatu itu mu'annas hakiki atau mu'annas majazi? Kiki Ustadz, Kiki Ustaz, Kenapa hakiki itu, Pak? Manusia, Ustaz. nama manusia. manusia. Nama manusia, Masya Allah. Jadi Aisyah, Hindun, Asma, Zainab, Khadijah, ini semuanya adalah mu'annas hakiki ya. Baik. Nah, itu ciri yang pertama ya. Ini anak lompatin yang A, ini anak lompatin aja. Ini anak akhirkan aja ya. Baik. Karena ini kan langsung bahasanya huruf ya, padahal ini kan pembahasan apa? Ciri isim kan gitu ya. Jadi ciri isim mu'annas adalah dia nama wanita. Itu adalah apa? Cirinya. Kemudian ciri yang kedua ya, ciri yang kedua kita lihat di sini. Dia adalah isim ya, yang diakhiri ya, oleh apa? Tak marbutoh. Ya. Isim yang diakhiri oleh tak marbutoh. Ini tak marbutoh itu seperti ini ya. Tak marbutoh namanya. Kenapa dikatakan marbutoh dia? Jadi tak itu nanti ada yang kayak gini ya. Nah, gini kan? Ada yang ngelingkar gini. Nah, ini juga tak, ini juga tak. Apa bedanya ini? Kalau ini namanya tak marbutoh, kalau ini namanya tak maftuhah namanya. Maftuhah. Tak yang maftuh. Maftuh itu artinya terbuka. Ini tak maftuhah. Ya. Ini tak marbutoh. Apa artinya marbutoh? Marbut itu artinya terikat ya. Ini kan terikat kan? Nah, makanya marbot masjid ya. Dikatakan marbot karena dia terikat dengan apa? Tanggung jawab di masjid kan gitu. Makanya dikatakan marbot ya. Dari kalimat apa? Marbutun ya atau marbutotun ya. Nah, ketika kita ketemu ya sebuah isim dan dia ada tak marbutohnya, ya, tak yang terikat ini bukan tak yang seperti ini loh ya, karena tak ada dua. Kalau yang ini bukan tanda isim mu'annas. Yang tanda isim mu'annas adalah yang tak marbutoh ini ya. Nah, isim yang diakhiri oleh tak marbutoh dan dia selain nama laki-laki. Nah, ini harus jadi catatan penting ini. Jadi tak marbutoh dan dia bukan nama
laki-laki. Nanti akan kita sebutkan, nanti ada laki-laki yang itu diakhiri oleh tak marbutoh. Nah, apa contohnya ya? Misalkan bakorotun ya. Nah, ini kan kita lihat nih, di akhirnya kan ada tak marbutohnya kan? Kita lihat ini, oh ini tak marbutoh ini. Berarti bakorotun ini adalah isim mu'annas ya. Kalau kita ditanya kok bisa mu'annas? Apa dalilnya ya? Apa jawaban kita? Karena diakhiri oleh tak marbutoh ya. Gitu ya. Baik. Ustaz, bentar Ustaz. Nah, iya Pak. Apaan Ustaz, apa namanya? Tapi namanya, nah ini yang apa? Isim mu'anas ini namanya kayak Bakorotun ini nama perempuan, nama ini nama wanita maksudnya Ustaz ya. Gimana Ustaz? Nah, jadi kalau ditinjau dari segi jenisnya ya, bakorotun ini adalah jenis yang sapi apa? Betina lah gitu ya, untuk mudahnya dulu ya. Bakorotun sapi apa? Betina, nah, seperti itu ya. Jadi dihukumi apa? Oh, Mu'annas Ustaz. gitu ya. Nah, contoh yang berikutnya yang ada tak marbutohnya adalah maktabatun. Nanti tak marbutoh itu kalau berdiri sendiri dia bentuknya gini. Tapi kalau dia nyambung ya, ya dia bentuknya seperti ini ya. Nah, gini. Ketika nyambung kan, ini kan ya. Nah, maktabatun artinya apa? Perpustakaan. Nah, kita katakan baqaratun ini isim mu'annas. Tandanya adalah tak marbutoh. Maktabatun ini isim mu'annas. Tandanya apa? Tak marbutoh. Bisa ya, coba ya. Lanjut ya, bawahnya ya. Nah, tadi kan sebutkan ya, dia diakhiri oleh tak marbutoh ya. Selain nama laki-laki. Jika dia nama laki-laki, maka dihukumi apa? Mudzakkar. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah Hamzatu, ya. Hamzatu. Nah, ini adalah nama laki-laki. Meskipun dia diakhiri oleh apa? Tak marbutoh, tapi dia diakhiri apa namanya? Dia adalah nama laki-laki, maka dia dihukumi apa? Mudzakkar ya. Kemudian Syu'batu ya, nama orang juga ya. Baik. Kemudian Usamatu ya. Usamatu ini juga nama laki-laki, maka dia dihukumi apa? Mudzakkar meskipun diakhiri oleh tak marbutoh. Makanya ini apa namanya? Ini menjadi satu kesatuan, nggak boleh dipisahkan ya. Jadi ciri mu'annas adalah isim diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki. Udah ya. Jadi kita udah mengantongi berapa ini? Satu, kemudian dua ini ya. Nah, ciri-ciri apa? Mu'annas. Izin bertanya Ustaz. Nah, silakan Pak. Jadi kita harus tahu atau mengenal nama-nama apakah itu laki-laki dan perempuan dari bahasa Arab ya, Ustaz ya. Kalau misalkan itu dari bahasa lain, itu tidak bisa terkenal hukum ini, Ustaz ya. Baik. Nah, jadi memang pembahasan kita kan pembahasan Arab gitu ya. Jadi memang nama-nama itu pun adalah nama-nama yang apa namanya digunakan oleh orang-orang Arab. Misalkan nanti selain orang Arab bisa nggak ya? Misalkan ada nama siapa gitu ya, diakhiri dia laki-laki diakhiri oleh tak marbutoh seperti ini ya. Ya selama kita tahu ya, dia itu adalah nama laki-laki, ya tetap bisa dihukumi apa? Sebagai apa? Mudzakkar ya nam. Gitu. Jadi memang iya sih harus ada sedikit wawasan ini nama laki-laki atau bukan gitu ya. Seperti misalkan ya, misalkan dalam sirah Rasul ya, misalkan ya. Itu dalam kisahnya ya. Itu kan Rasul ketika sebelum menikah dengan Khadijah, itu beliau sebagai orang yang menjadi partner atau pegawainya Khadijah dulu. Khadijah dulu janda yang kaya.
Jadi Rasul ini adalah laki-laki yang dinikahi laki-laki ketiga ya. Jadi Khadijah itu pernah menikah sekali, dua kali, kemudian Rasul itu yang ketiga. Nah, itu dulu Rasul adalah orang yang membawa barang dagangan Khadijah untuk diniagakan, yaitu ke negeri Syam, dengan membawa seorang asisten ya, asistennya Khadijah, yang bernama Maisarah. Ya. Kira-kira Maisarah itu laki-laki atau perempuan itu, Pak? Perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaan loh, berarti Nabi itu safarnya itu sama perempuan ya? Dan itu bukan mahramnya, itu gimana itu ya? Ternyata Maisarah itu bukan perempuan, itu laki-laki ya. Maisarah nanti bisa dilihat di dalam sirah ya. Jadi Maisarah ya, Maisarah itu ya. Itu adalah apa? Laki-laki ya. Meskipun di Indonesia Maisarah itu kebanyakan apa? Perempuan, iya Ustaz. Itu kebiasaan ya. Nah, makanya nanti terus gimana ini kan? Ini nih laki-laki atau perempuan ya? Tergantung ya. Maksudnya gini nih. Misalkan Anda menyebutkan Maisarah. Maisarah itu yang mana ya? Oh, yang itu tuh. Oh, dia perempuan. Berarti Maisarah itu adalah apa? Mu'annas ya. Misalkan Anda menyebutkan Maisarah. Maisarah yang mana ini? Yang itu laki-laki. Oh, berarti Maisarah ini yang nama Maisarah ini adalah apa? Mudzakkar. Tergantung orangnya juga gitu ya. Baik, dipahami? Ya, Ustaz. Jadi mau nggak mau kita harus mengenal ya. Mengenal betul ya. Cuma nanti dengan perjalanan apa namanya ya, kita mengenal kosakata, nanti kita bisa membedakan seolah ya. Nanti emang ada beberapa nama ya, yang itu bagi kita itu orang, bagi kita itu perempuan ya, bagi orang Arab itu laki-laki. Bagi kita itu laki-laki, bagi orang Arab itu apa? Perempuan ya. Misalnya kalimat ilham diantaranya ya. Itu kalau bagi kita kan laki-laki kebanyakan kan. Nah itu kalau orang Arab malah dia seringnya apa? Perempuan ya, kayak gitu. Ini ya sekilas dulu ya. Memang ketika masih dasar-dasar ini terus kita menguasai seluruhnya memang butuh proses ya. Maka nanti ada kasus-kasus yang kita itu butuh identifikasi lebih dalam lagi ya, butuh diskusi lagi. Nah, seperti itu. Yang penting kita sekarang tahu dulu ya, ketika ada isim diakhiri oleh tak marbutoh ya, dan dia selain nama laki-laki, maka dia itu adalah isim mu'annas ya. Baik, nanti mu'annasnya hakiki atau mu'annasnya majazi itu tergantung ya. Seperti bakorotun mu'annas. Mu'annasnya hakiki atau majazi ini? Hakiki, Ustaz. Iya. Kenapa dia hakiki? Binatang, Ustaz. Binatang. Ini ada yang tidak terdengar nih, suaranya nggak kedengaran. Aman Ustaz. Di kami di Jakarta aman Ustaz. Oh, nah, Fikri suaranya nggak kedengaran? Udah aman. Udah Oh, aman, udah. Ustaz. Mungkin itu jaringannya itu ya. Kuotanya mau habis kayaknya itu. Kuotanya sekarat ya. Lihat ini ya. Kalau maktabatun ini mu'annas. Mu'annas apa ini? Hakiki atau majazi? Majazi. 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 Kalau kita ditanya maktabatun, kok kamu bisa mengatakan mu'annas? Emang apa ciri-cirinya gitu? Apa jawabannya? Karena diakhiri oleh Ada tamar butoknya. dan dia selain nama laki-laki. Nah gitu ya. Nanti ada juga gini nih, misalkan ya. Gimana nggak bisa hilang nih. Bentar. Sudah. Kita lanjut ya. Ciri yang ketiga ya. Ciri isi mu'annas yang ketiga adalah anggota badan yang double ya. Anggota badan yang double. Apa sih maksudnya double? Maksudnya itu berpasangan. Ada dua, kanan kiri gitu ya. Adanya kan kanan kiri kan? Ada anggota badan atas bawah double gitu. Nggak ada ya? Ya, ada. Kanan kiri ya. Kanan dan kiri gitu ya. Anggota badan yang double. Yang double itu maksudnya apa? Dia itu ada dua ya.
Baik. Nah, apa contohnya? Misalkan ainun ya. Apa artinya ainun? Mata. Entah ya. Ainun kan. Kita suruh mengidentifikasi ainun. Ini isim atau fiil atau huruf? Kan pertanyaan cuma 3 ya. Kalau nggak isim, fiil ya huruf kan gitu ya. Oh kita jawab, oh dia adalah isim. Ya. Kita ditanya, kok bisa isim? Apa tandanya? Gitu. Kita jawab apa? Karena diakhiri oleh tanwin. Ya. Nggak mungkin ada tanwin dalam fiil, nggak mungkin ada tanwin dalam huruf. Ya. Kemudian kita ditanya lagi, yaudah dia adalah isim ya kan? Kemudian ditanya lagi, kalau saya tanya ditinjau dari segi jenisnya, itu muzakkar atau muannas gitu kan? Nah, maka kita jawab apa? Muannas. Kenapa dia muannas? Ya tanya lagi kan? Ya. Dia suka tanya gitu ya. Maka jawabannya adalah apa? Karena ainun atau mata itu adalah anggota badan yang double. Ya. Anggota badan yang double. Kanan dan kiri. Kemudian ada rijlunnya. Apa rijlun? Artinya adalah kaki ya, rijlun. Ini hati-hati ketika ada Arab gundul kayak gini ya. Ini bisa dibaca 2 ya. Jadi kayak gini nih. Nah, gini kan. Ini bisa dibaca rojulun, bisa dibaca juga apa? Rijlun. Kalau rojulun apa? Pemuda, Muda atau laki-laki? laki-laki. Sama Ustaz. Kalau muda apa? Syabun ya. Syabun ya. Nah, ini pemuda. Atau apa? Syabab, syabab ya. Kalau syabab itu jamaknya. Kalau syabab Oh, singularnya satu. Kalau syababun itu adalah para pemuda. Itu untuk pluralnya ya. Kalau Ar-Rijalun Ustaz, Kenapa? Ar-Rijalun. Nah, kalau ar-rijal ya atau rijalun ini jamak dari kalimat rojulun. Rojulun ini satu laki-laki. Kalau banyak laki-laki apa? Rijalun. Nah, ini bentuk pluralnya, bentuk jamaknya ya. Jadi ya, anak ini hanya ingin apa namanya menyebutkan sama hurufnya, beda harokatnya, beda arti. Oh, itu ya kerennya bahasa Arab ya. Hurufnya sama, beda sedikit harokat itu beda arti ya, masya Allah ya. Contoh ya, anak kasih sedikit ya. Bedanya antara sahur ya kan, sering dengar ya, Ramadan ya, sama suhur. Nah, apa ini bedanya nih Pak? Di huruf sinnya, harokatnya ini kan? Nih. Nah ini doang kan? Baik. Jadi bentuk hurufnya sama persis, beda satu harokat doang, artinya itu beda ya. Jadi kalau sahur itu makanan yang dimakan ketika kita sahur. Kalau suhur ini perbuatan memakan makanan itu gitu. Jadi pahamnya sini sama seperti contoh lagi ya. Ada wadu'un ya. Contoh gampangnya. Ada wudu. Apa wudu? Ini kan tulisannya sama persis ya. Bedanya apa? Harokat ini kan. Nih. Jadi kalau ada wadu'un ada wudu. Saya tanya mau kemana? Saya mau wudu ya. Nah ini kan wudu kan. Wudu'un ya. Wudu. Apa itu wudu? Yaitu perbuatan ya. Itu dia apa? Mengusap tangan, wajah, ya, kepala dan kaki kan untuk mengangkat hadas. Itu namanya wudu. Kalau wadu itu airnya. Jadi air yang digunakan untuk wudu itu namanya wadu. Nah, sama dengan apa? Sahur dan suhur. Jadi suhur ini perbuatan memakan sahur itu, memakan makanan yang ada di makan sahur kita ya. Jadi orang itu kalau nyuruh makan sahur berarti harusnya apa? Suhur harusnya ya, bukan sahur harusnya ya. Betul nggak? Nah, karena dia memerintahkan orang untuk makan makanan ya.
Nah, gitu ya. Harusnya sih seperti itu ya. Nah, ini sedikit ya, sekilas ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya di dalam bahasa Arab itu huruf itu sama persis, beda harokat, bisa beda makna. Ya, Masya Allah ya. Ini sangat detail sekali dalam bahasa. Makanya pantas Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Ya. Karena itu sangat detail sekali dan dalam sekali. Ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini agak melenceng cukup jauh ya. Jadi rijlun ya. Rijlun ini adalah kaki ya. Dan dia dihukumi mu'annas. Kita kan urutkan tadi ya. Tanda pertama apa? Nama wanita ya. Rijlun ini adalah kaki. Oh, bukan nama wanita ya. Kemudian lihat lagi tanda yang kedua. Tanda kedua adalah adanya tak marbutoh. Di dalam rijlun ini enggak ada tak marbutohnya. Oh. Kemudian kita yang ketiga lagi ya. Kita lihat tanda yang ketiga adalah anggota badan double. Dia adalah tanda mu'annas. Rijlun. Oh, ini ada kanan dan kiri. Oh, berarti dia mu'annas. Nah, gitu. Kemudian yadun ya. Apa yadun? Tangan ya. Yadun artinya tangan. Nah, ini juga apa? Mu'annas. Udunun artinya apa? Siapa yang tahu udunun? Telinga ya. Telinga juga kanan, kiri ya. Kalau anfun, apa anfun? Anfun. Hidung ya kan? Hidung. Nah, hidung itu mu'annas atau mudzakkar itu, Pak? Itu bukan double ya, Ustaz. Berarti Yang dilihat hidungnya atau lubang hidungnya? Lubang hidungnya. Yang dilihat itu hidungnya, jangan lubangnya ya. Ya, muzakkar. Anfun itu adalah mudzakkar ya. Itu ya. Misalkan roksun, kepala. Ya. Kepala cuma satu ya. Berarti dia apa? Mudzakkar ya. Kemudian wajhun, wajah ya. Wajah itu wajhun ya. Sudah bahasa Arab ya. Mudzakkar atau mu'annas? Wajhun. berapa? Ya tergantung ya. Dia bermuka dua atau bermuka satu gitu Pak ya. Itu makna konotasi, Ustaz. Apa? Makna sesungguhnya. Mana sesungguhnya ya. Jadi maksud mana sesungguhnya ya. Tadi sedikit intermezzo ya. Jadi wajhun itu tetap apa? Satu ya. Nah gitu ya. Jadi anggota badan di dalam tubuh kita ya. Ketika dia double, berarti dia dihukumi apa? Mu'annas. Ya. Contohnya, contoh dalam kalimat disebutkan oleh penulis ya. Ainun bakat ya. Mata itu bakat. Bakat itu menangis ya. Nah ini dihukumi mu'annas ya. Ini diantara cirinya karena adanya apa? Tak sukun ini ya. Ini menunjukkan apa? Dia mu'annas ya. Tapi ini kita nggak usah bahas dulu ya. Dan nanti akan ada pembahasan dalam ilmu nahwu nanti ya. Pokoknya intinya kita fokus dulu anggota badan double itu adalah ciri mu'annas ya. Baik, lanjut ya. Itu udah berapa ciri kita miliki? 3 ya. Ini sebenarnya yang ini sebentar. Mungkin Anda tambahkan ya, ini tidak disampaikan penulis di sini ya. Tanda yang pertama tadi kan nama wanita ya. Yang kedua adalah diakhiri oleh tak marbutoh selain nama laki-laki. Kemudian yang ketiga apa? Anggota badan double ya. Baik. Setelah itu penulis menyebutkan isimnya diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Nah, cuma Anda tambahkan aja ya. Ini yang ketiga ya. Baik. Ini tanda mu'annas juga adalah apa? Sifat khusus wanita ya. Sifat khusus wanita. Apa contohnya? Apa sifat khusus wanita itu? Pak Dedi. Apa Pak Dedi kira-kira sifat khusus wanita? Pak Dedi ada di situ? Ada Ustadz, nggak tahu saya Ustadz, belum jadi Datang wanita bulan. soalnya nih. Oh, nah. Apa sifat khusus wanita apa? Suka Datang bersama. bulan. Lemah lembut.
lemah lembut, suka ngambek gitu kan ya. Masya Allah. Lalu benar itu ya, Bang Fikri. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya Ustaz? Apa Ustaz di sini? Ini biar nggak ngantuk, nih, soalnya jam segini ngantuk nih. Rambut panjang. Contoh bahasa Contoh. ini Ustaz. Contoh. Mufradatnya Ustaz. ini kan Apa? sifat. Isimnya. Contohnya adalah haidun ya. Apa haid? Haid. Haid ya. Haidun ya, gitu kan? Kita kalau lihat ya, ini ada tak marbutohnya? Nggak ada. Dia nama wanita bukan? Bukan. Anggota badan double juga bukan ya kan? Nah ini mudzakkar atau muannas? Nah kita ke tanda yang keempat ya, yaitu dia sifat khusus wanita. Haidun, oh haid ini sifat khusus wanita, ini muannas. Aku di sini. Nah apalagi yang lainnya, misalkan hamilun ya. Nah gini. Apa hamilun? Mil. Hamil ya. Nah hamilun ini nggak ada tak marbutohnya, kemudian bukan nama wanita, kemudian bukan anggota badan double, tapi tetap muannas. Itu ciri yang keempat, dia sifat khusus wanita. Kemudian apa? Murdiun misalkan ya. Apa murdiun? Murdiun ini menyusui. Nah, baik. Murdiun ini artinya menyusui. Nah. Dan juga sifat apa? Khusus bagi wanita. Meskipun nggak ada tak marbutohnya, bukan nama wanita, bukan juga anggota badan double, tapi kita tahu dia adalah sifat khusus wanita, maka dia adalah apa? Mu'annas ya. Makanya di dalam hadis Nabi kan sebutkan ya, ketika sahabat nanya kan, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya ya. Apa kata Nabi? Ibumu, ibumu, ibumu kan 3 kali ya. Kemudian baru setelah itu ayahmu ya. Nah, kenapa kok Nabi sebutin 3 kali ibu itu? Siapa yang tahu? Karena keutamaannya Karena ibu yang menyusui, melahirkan. Dan Apa ya? Baik, Mumtaz ya. Karena ada 3 hal yang dilakukan oleh ibu, itu nggak bisa dilakukan oleh ayah. Yaitu mengandung, kemudian apa? Melahirkan dan menyusui. Ya, ini sebagian para ulama menyebutkan dalam mensyarah hadis itu seperti itu ya. Baik. Nah ini ya sifat khusus wanita ini adalah ciri isim muannas juga ya. Baik. Ini adalah ciri isim muannas. Ini anak tambahkan ya. Baik. Ini berarti menunjukkan ya gini kita bisa paham ya. Manusia itu sedalam apapun ilmunya itu pasti nanti ada sesuatu yang perlu ditambahkan ya, gitu ya. Makanya kata para ulama, Allah itu tidak menjadikan kesempurnaan kecuali dalam kitabullah saja. Ya. Jadi tidak ada kesempurnaan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh manusia, secerdas apapun dia, kecuali kitabullah saja. Itu untuk menunjukkan bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ini tidak ada sifat khusus wanita, ini saya tambahkan ya. Padahal ini juga sering muncul ya. Sifat khusus wanita ini adalah ciri apa? Isim muannas ya. Bisa dipahami ya? Berarti sudah dapat berapa kita? 4 ya. Nah, yang pertama apa tadi? nama wanita. Baik, dia adalah nama wanita. Kemudian yang kedua, ini yang paling banyak justru yang kedua ini, yaitu di akhir Sama buto. nama laki-laki. Yang ketiga, anggota badan double. Yang keempat, Sifat khusus wanita. khusus wanita. Nah ini sebetulnya yang paling banyak ya, itu adalah yang tak marbutoh dan nama wanita sebetulnya paling banyak ya. Adapun yang lainnya ini tambahan saja ya. Nah, kita lengkapi pembahasan sini ya. Nah, ciri yang berikutnya adalah isim yang diakhiri oleh alif taknis maksurah. Nah, ini apa ini Pak? Alif taknis maksurah itu. Ada yang tahu? Baik. Nanti insya Allah dalam perjalanan belajar kita akan paham ini ya. Jadi alif ya, alif. Nah, itu alifnya mana sih ya? Yaitu yang ini ya. Ini adalah alif meskipun kayak iya ya. Tapi ya, dia adalah termasuk apa? Alif ya.
Nanti kalau kita nah, jadi ketika ada seperti ini nggak mesti ya ya, karena kalau ya itu ada titiknya ya. Kalau nggak ada titiknya itu alif ya, kayak gini ya. Nah, jadi alif itu bisa berdiri, bisa apa? Seperti ini ya. Nah, seperti kan kubro ya. Jadi isim yang diakhiri oleh alif taknis ya. Taknis ini menunjukkan wanita gitu ya, atau menunjukkan muannas ya. Kan pembahasan isim muannas ya. Kemudian maksuroh ya, ini adalah termasuk isim maksur ya. Nah, isim maksur itu isim yang diakhiri oleh alif dan sebelumnya dia apa? Berharokat fathah, itu namanya apa? Alif maksuroh ya. Baik. Itu berkaitan dengan sifat dan dia mengikuti wazan apa? Fu'la. Ini paling gampangnya sebenarnya gini sih. Yaitu isim yang memiliki wazan itu artinya timbangan ya. Artinya pola ya. Isim yang mengikuti wazan atau mengikuti pola, rumusnya adalah fu'la. Itu aja gampangnya gitu. Ketika dia bentuknya fu'la ya, fu'la, maka dia dihukumi apa? Mu'annas ya. Gimana sih bentuknya ya? Misalkan ya, ini kan sugro ya. Cuman kalau kita apa namanya? eh urutkan dalam rumus ini kan mirip gini ya, fu'la ya. Mirip nggak ini? Shotnya itu mirip fa ini kan. Ghainnya mirip apa? Ain, ro-nya mirip lam, kemudian ada alifnya. Oh, berarti wazannya apa? Fu'la ya. Jadi dia adalah apa? Sebuah sifat yang mengikuti wazan fu'la ya. Jadi paling sebenarnya bahasa gampang itu gini sebenarnya. Dia adalah sifat dengan wazan ya. Wazan itu artinya rumus ya, atau dia pola ya. Wazan apa? Fu'la, ini bahasanya paling gampang ini sebenarnya. Ya. Contohnya apa? Kubro artinya besar ya. Kubro itu kan sifat kan, besar, mensifati sesuatu kan. Nah, ini artinya besar ya. Nah, dia kok wazannya fu'la. Oh, berarti kubro ini adalah apa? Mu'annas ya. Kemudian sugro ya. Sugro ini artinya apa? Kecil ya. Kecil ini kan sifat dan dia ikut wazan apa? Fu'la. Oh, berarti dia adalah isim mu'annas ya. Nah, gimana nih kalau kita ingin mengatakan besar atau kecil? Kan ini tadi kan kubro ini besar tapi mu'annas ya. Misalkan kita ingin mengatakan kiamat kecil ya. Berarti apa? Kiamat apa? Sugro ini ya. Kiamat kecil. Karena kiamah ini kan mu'annas ya. Nah, sifatnya itu juga harus sama ya. Ini susunan apa? Na'at man'ud nanti kita akan pelajari ya. Jadi sifat itu jenisnya harus sama dengan yang disifati. Kiamat yang kecil misalkan. Kiamah. Berarti apa? Sugro ya. Karena kiamah ini kan apa? Mu'annas kan ada taknya. Berarti dia pakai sugro ya. Nah, terus gimana kalau kita yang mengatakan besar atau kecil itu adalah apa? Sifat untuk mudzakkar. Gimana itu ya? Nah, maka ini fu'la diubah menjadi rumusnya apa? Apa ini udah mulai agak rumit sedikit nih, Pak. Nah, gini. Berarti ya, ini kan disebutkan oleh penulis di sini ya. Nanti meskipun yang bagian ini nanti fahamnya itu cuman beberapa persen, ini nggak apa-apa ya, karena ini belum begitu penting sebetulnya. Cuman sini saya bahas karena ini disebutkan oleh penulis ya. Nggak apa-apa ya. Misalkan ini nangkepnya nanti ada yang berapa kira-kira? 30%, alhamdulillah. Nah, 20% alhamdulillah ya. 5%, 1% ya alhamdulillah juga ya. Yang penting tahu dulu ya. Karena ini belum begitu penting sebetulnya. Nah, ini cara ngerubahnya gimana? Kita ketika kita ingin mengatakan kubro atau sugro tapi dalam bentuk mudzakkar ya. Baik. Misalkan contohnya gini ya, contoh lain nih. Kita ingin mengatakan misalkan nih sayyarah ya. Apa sayyarah? Karena tahu sayyaratun. Kendaraan ya. Nah, kendaraan yang apa ini? Beroda 4. Malam semakin hilang satu lagi nih. Sayyaratun itu mobil. Kalau kita ingin mengatakan mobil besar ya, mobil yang besar ya.
Itu gimana ya? Nah, kita lihat mobil ini adalah bentuknya apa? Mu'annas kan? Karena ada tak marbutohnya, kan? Ya. Nah, berarti sifatnya itu harus juga mu'annas. Ya. Misalkan mobil yang besar misalkan ya. Berarti apa? Sayyaratun kubro ya. Kubro. Terus gimana kalau kita yang mengatakan pulpen yang kecil ya? Pulpen yang besar misalkan ya. Yang pakai mudzakkar. Kolamun apa? Kolamun? Akbar. Ya, pulpen kan kolamun. Nah, ini boleh nggak kolamun kubro? Nggak boleh ya, karena dia nggak matching ya, nggak pas ya. Karena kolamun ini mudzakkar, maka dia butuh sifat yang mudzakkar. Maka ini dirubah dulu ya menjadi bentuk apa? Af'alu ya. Jadi apa namanya? Kafnya ini tetap fa-nya, ba ini ainnya, ro ini apa? Lamnya gitu ya. Jadi tambahnya itu kan ini ya. Nah, berarti kalau af'alu berarti tambahannya apa? Alif. Tulis dulu di sini. Ya, gini. Nah, gini kan. Kemudian letakkan fa-nya. Fa-nya mana ini? Kafnya ini kan. Nah, gini. Ak gitu kan. Kemudian fa. Fa-nya tadi mana? Oh, huruf ba fa-nya tadi ya. Di dalam timbangannya kan. Kemudian lamnya ini adalah yang di sini ya, ro-nya ini ya. Jadi apa? Akbaru ya. Kolamun akbar ya. Pulpen yang paling besar ya. Nah, gini ya. Baik. Nah, ini di antara fu'la dan af'alu mana yang mu'annas? Yang ini ya. Kalau yang ini apa? Mudzakkar. Ya, jadi kubro ini mu'annas. Kalau akbaru ini apa? Mudzakkar ya. Agak pusing nggak? Pusing Ustaz, belum paham yang ini. Ya, nggak apa. Makanya Anda bilang ini paham 5% ini udah alhamdulillah yang bagian ini ya. Bukannya Udah naat ini Ustaz, udah susah nih Ustaz. Yang penting ada polanya itu Ustaz yang dihafal itu. pokoknya Anda kembali ke kata kunci dulu aja ya, biar nggak melebar ya. Nah, kata kuncinya di mana itu? Anda fokuskan ke sini ya. Nih. Jadi ketika ada isim, dia adalah sifat dan ikut wazan. Wazan itu pola ya, fu'la seperti ini. Ya. Ini kan cetakannya ya, nanti hurufnya beda-beda ya. Nah, yang penting pola itu sama ya. Fu'la, maka dia adalah apa? Mu'annas. Nah, itu aja kata kuncinya itu dulu ya. Baik. Hapus dulu ya. Nah, contoh misalkan ya, ini kan mudzakarnya tadi kan ya. Kubro ini adalah mu'annas, artinya apa? Besar. Kalau besar bentuk pola mudzakarnya gimana? Akbaru ya. Kalau sugro ini besar tapi pola mu'annas. Kalau dia pola mudzakarnya jadi apa? Asgoru. Contoh dalam kalimat misalkan binti ya. Apa binti? Anak perempuanku ya. Sugro yang paling kecil ya. Nah, ini pokoknya apa namanya? Diketahui secara sekilas dulu ya. Kalau Anda sih biasanya ketika menyebutkan ciri-ciri mu'annas Anda sebutkan 4 dulu ya. Karena yang ini yang fu'la, fa'la, ini termasuk jarang ya. Kemudian belum terlalu urgent ya untuk disebutkan. Biasanya Anda sebutkan 4 dulu ya. Yang pertama itu apa? Nama wanita, tak marbutoh. Kemudian apa? Yang ketiga, anggota badan double. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, sifat khusus. Atau yang lainnya nanti bisa dibaca dulu aja ya. Ini ya. Karena ini memang orang nanti bingung. Sini anak apa namanya? Simpulkan dulu aja ya. Jadi pembahasan kita ya. Ini adalah pembahasan masalah isim ditinjau dari segi jenisnya ya. Jadi kita bahasnya isim-isim dulu ya. Isim ditinjau dari segi apa?
jenisnya ya. Ada berapa? Ada dua kan ya. Ada Dua. Mudzakkar baik. Mudzakkar terbagi menjadi dua. dua. Itu apa? Hakiki, Hakiki dan majazi. majazi ya. Kalau hakiki ini apa? Manusia atau hewan ya. Baik. Nah, kalau yang majazi bukan manusia, bukan hewan. Yang kedua adalah apa? Mu'annas ya. Baik. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu apa? Hakiki dan majazi. Ini sama keterangannya ya. Baik. Nah, setelah itu gimana cara menentukannya? Kita menghafalkan ciri-ciri apa isim mu'annas ya. Atau sebelum ini anak kasih gini ya, supaya mudah ya. Cara membedakannya ya. Ini cara membedakannya. Baik, nanti ada dua langkah. Kita harus tahu kaidah hukum asal isim adalah mudzakkar. Nah, ini harus kita pahami nih ya. Kecuali ya, hukum asalnya mudzakkar, kecuali dia ada tanda-tanda apa? Mu'annas. Ya. Jadi kita harus pahami dulu, hukum asal isim adalah mudzakkar ya. Makanya nanti kalau tidak ada ciri-ciri isim mu'annas, balikan ke hukum asalnya. Nah, kemudian setelah itu kita hafalkan apa? Ciri isim mu'annas ya. Nah, cirinya mungkin kita sebutkan 4 dulu aja lah ya. Apa dia? Nama wanita ya. Baik. Kemudian yang kedua apa? Diakhiri oleh tak marbutoh selain nama Laki-laki. laki-laki. Yang ketiga apa? Double. Anggota Tubuh yang double ya. berpasangan. Yang berpasangan ya. Kemudian yang keempat apa? Sifat Wanita. wanita. Nah, gini. Mungkin 4 inilah ciri yang paling banyak ya. Di antara 4 ini pun yang paling banyak adalah nama wanita dan diakhiri oleh tak marbutoh. Nah, ini ringkasnya apa? Pembahasan kita isim ditinjau dari segi apa tadi? Jenisnya ya. Nah, ini penting ini ya. Nah, baik. Jadi kita tahu mana mudzakkar, mana mu'annas, ini sangat-sangat penting sekali ya. Bisa dipahami nih kesimpulan ini? Baik. Insya Allah. Nah, di sini ada sedikit catatan ya. Coba ya, nanti anak kadang-kadang kalau terpengaruh dengan tulisan orang itu kadang-kadang nggak bisa mengalir gitu ya. Ya sudah, nanti polanya mungkin di awal itu anak akan jabarkan seperti ini. Kemudian nanti di kitab itu kita hanya sebagai bahan bacaan saja ya. Itu ya untuk memudahkan ya. Bisa diterima ini ya pembahasan kita malam ini ya. Jadi kita malam ini Iya. tentang ya, isim adalah kata benda, tapi ditinjau dari segi jenisnya. Ya. Kita harus hafalkan ini ya. Ada dua, ada mudzakkar artinya laki-laki, ada mu'annas artinya Perempuan. Wanita. atau mudzakkar ada dua, ada mudzakkar hakiki yaitu manusia atau hewan ya. Kemudian majazi ini selain manusia atau hewan. Nah, kemudian kita itu diminta untuk bisa membedakan ya. Karena nanti ada kaitan erat ini dengan hukum nahwu nanti ya. Jadi sebelum kita menyusun sebuah jumlah atau sebuah kalimat, kita harus mengetahui tentang hal-hal seperti ini dulu ya, supaya kita nggak salah dalam ilmu nahwu nantinya. Nah, gimana cara membedakannya ya? Nah, kaidah pertama harus kita pahami, hukum asal isim adalah mudzakkar. Ya. Jadi statement yang pertama kali kita harus ketahui ya. Kecuali nanti ada ciri-ciri isim
mu'annas. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, ini 4 ini yang paling banyak ya. Dia adalah nama wanita, kemudian tak marbutah selain nama laki-laki, anggota badan double, dan sifat khusus wanita ya. Meskipun nanti yang kelima ya, nanti ada isim yang itu tidak ada tandanya ya. Isim mu'annas tapi tidak ada tandanya ya. Terus gimana caranya gitu kan, kita tahu ya. Baik. Itu dengan melihat apa? Orang-orang Arab itu menghukuminya seperti apa ya. Nah, baik. Seperti misalkan Jahannam misalkan ya. Jahannam ya kan. Allah menyebutkan Jahannam ya. Nah, ini dia mudzakkar atau muannas ya. Oh, ternyata setelah melihat ayatnya itu ciri-cirinya apa? Ada indikasi dia itu muannas ya. Karena Allah mengatakan khalidina fiha ya. Atau nar gitu kan. Orang masuk nar khalidina fiha ya. Mereka kekal di dalamnya ya. Ha itu kan sebagai apa? Kata ganti dari muannas. Nanti ketika kita masuk pembahasan masalah domir ya. Oh, berarti itu nggak ada tandanya tapi ada hal-hal yang mengindikasikan ya, yaitu muannas ya. Jadi nanti ada isi muannas yang tidak ada apa? Tanda-tandanya ya. Nah, terus gimana cara menentukannya? Yaitu kita satuan-satuan gitu melihat dalam Quran maupun dalam hadis Nabi ataupun dalam lisannya orang Arab ya. Baik. Karena sumber apa namanya? Otentik dalam bahasa Arab itu adalah satu Quran, kedua hadis-hadis yang sahih, kemudian yang ketiga adalah syair-syair Arabnya. Baik. Jadi ya, cuman yang mu'annas yang nggak ada tandanya ini nggak usah kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu mu'annas yang ada tandanya dulu ya. Itu. Berarti yang tadi anak skip-skip itu nanti bisa dibaca dulu ya. Ini kayaknya ada latihannya kayaknya. Sebentar. Ini yang Anda sebutkan tadi ya. Ini kan dan lainnya ini kan. Ini adalah isim-isim mu'annas yang tidak ada tanda-tanda mu'annasnya ya. Ini cara menentukannya dengan dihafal atau mendengar dari orang Arab ya. Jadi caranya gitu. Dan ini memang jumlahnya nggak terlalu banyak, maka bisa dihafalkan gitu ya. Jadi isim-isim yang mu'annas tapi tidak ada tanda-tandanya secara fisiknya gitu. Caranya dengan cara dihafal atau mendengarkan orang Arab. Mendengarkan orang Arab itu maksudnya dengan apa ya? Indikasi-indikasinya ya. Baik. Kemudian juga ada catatan ya, ada isim-isim yang boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Itu ada juga ya. Artinya dia dihukumi dua-duanya gitu. Ini mudzakkar juga plus mu'annas. Cuman ini nggak terlalu banyak, ini juga bisa dihafalkan ya. Baik, kemudian nggak ada latihannya ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini Pak? Ada pertanyaan? Apa pembahasan kita malam hari ini? Yaitu apa? Membahas tentang isim dari segi apa? Ya. Isim. Ada insya Allah ya? Atau bingung? Iya. Enggak insya Allah ya, enggak bingung ya. Masih Nggak ada aman. Ustadz. Perlu diendapkan dulu nih Ustaz, endapkan dulu. Toyib. Jelaskan lengkap. Ayo nanti ini. Pak. Pertanyaan bisa di grup nanti Ustadz. Nah, Iya. Pak ya. Sebenarnya sih ini memang metode
apa ya? Sebenarnya metode ngajarin bahasa paling bagusnya memang menulis sebenarnya ya. Ya juga yang kita dulu pernah apa namanya coba belajar itu di Pare itu tuh gitu gitu juga ya. Jadi nulis dulu belajar bahasa Inggris itu kayaknya ditulis terus ya. Ternyata sangat efektif itu. Nah, ini Mau bertanya nih Ustaz, silakan silakan ya. Kiri. ini terkait tadi agak menarik menurut saya Hmm. penjelasannya terkait mim sahatun itu. Hmm. Asal asal katanya kan dari kata masaha, Nah, menghapus. Kemudian disinggung terkait Dajjal, Masihu Dajjal. hmm. Terbersit di pikiran itu ada dikatakan Isa Al-Masih. Itu ada kaitannya dengan itu kan Ustaz atau gimana? Baik. Ada sebetulnya, cuman Ana lupa itu ya kenapa Isa dikatakan Al-Masih. Ada kaitannya ya. Baik. Ana lupa penjelasan para ulama terkait masalah Isa dikatakan Al-Masih. Nah, sahih, nah. Coba nanti kita bahas ya. Nah. Ada lagi Ustaz. Silakan. Tadi ada dua kata wudu dengan wadu. Nah, Wudu kan itu terkait membasuh tangan sampai kaki. Wadu itu adalah proses mengambil air ya Ustaz ya, nah. Kalau waduk itu airnya. airnya. Nah, Ini hanya konfirmasi saja Ustaz. hmm. Di serapan mungkin dari waduk itu diserap dari bahasa Indonesia mungkin Ustaz. Waduk. Ya, antara bahasa, diserap ke Indonesia gitu maksudnya ya. Ya, Oh iya. karena kan kebanyakan bahasa Arab itu terkadang diserap dalam kata bahasa Indonesia biasanya. Betul betul sekali ya. Nah. Itu ada penelitian itu menyebutkan ada sekitar 5.000 lebih ya. Ada kosakata Indonesia itu dari bahasa Arab. Meskipun nanti tipe-tipenya itu ada yang sama persis, ya. Ada yang agak sedikit apa ya, agak sedikit berubah lah gitu ya. Sama persis itu seperti sabar, syukur itu kan sama persis ya, gitu. Nah kemudian ada juga yang agak mirip-mirip gitu, seperti petuah itu dari kalimat fatwa gitu ya. Nah kayak gitu. Ya kalau mungkin itu waduk dari kalimat waduk ya polalan ya, nah. Itu betul penelitian bahasa ya. Cuman kalau dilihat secara logikanya mungkin masuk ya. Cuman kita nggak tahu apakah betul dari situ atau tidak ya. Itu butuh pembahasan tarikh fil lughah ya. Nah, itu kalau di dalam bahasa Arab itu biasanya disebutkan biasanya. Itu di dalam Lisanul Arab, misalnya kamus Lisanul Arab itu dia disebutkan ya. Memang uniknya bahasa Arab itu kadang ada kata-kata yang huruf-huruf asalnya itu sama ya. Meskipun nanti pecahannya itu beda-beda, tapi ada benang merahnya ya. Contohnya gini ya, contoh-contoh ya. Ini sedikit ya. Nggak apa-apa, Wahyu ya, sedikit ya. Nah, 1 menit ya. Ustaz. Nah, misalkan ada kalimat jin ya. Jin ya. Kemudian ada kalimat jinnun ya. Kemudian ada kalimat apa? Jannatun ya. Apa jannah? Surga ya kan? Kemudian ada misalkan junnah ya. Junnah atau majnun lah kita kenal ya, junnah ya. Atau majnun lah yang sering kita sebutkan ya, majnun ya. Apa majnun? Gila ya. Kemudian ada janin ya. Nah, ini kita perhatikan ya. Ini kan jin ya. Ini. Kemudian ini dan ini ya. Kita perhatikan ini kan beda-beda ya. Cuman kalau kita perhatikan ini huruf-huruf penyusunnya ini ada yang mirip ya. Itu apa? Tersusun dari huruf jim dan nun gini. Nah, nanti di dalam Lisanul Arab itu biasanya nanti dia akan ceritakan ya. Jadi kata yang ada huruf jin dan nunnya itu identik dengan apa gitu ya. Ternyata dia identik dengan sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Sesuatu yang tidak terlihat ya. Misalkan jin ya. Oh emang ini nggak kelihatan kan jin ya, betul nggak? Nah jannatun ya, ini kan artinya sebetulnya dia kebun.
Jadi bisa hadikotun, bisa bustanun, bisa jannatun ya. Nah, jannatun, kebun dikatakan jannatun ketika saking rindangnya. Sehingga sampai apa? Seperti pohon yang sangat ringan, sampai apa? Kebunnya itu seperti hampir tidak terlihat ya. Kemudian majnun ya, majnun kan hilang akalnya. Artinya dia tidak bisa melihat dengan benar dengan akalnya. Janin ini pun apa? Sesuatu yang tidak terlihat ada di dalam perut. Nah, gitu. Jadi meskipun dia beda-beda, jin sama janin itu dua hal yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Kenapa? Karena tersusun dari susunan huruf-huruf yang mirip. Itulah indahnya bahasa Arab di situ ya. Gitu ya. Nah, Terus kenapa ada yang salah arti ya Ustadz? Kayak kalimat jadi kata, jumlah jadi kalimat. oh, nah, Kira-kira kenapa ya Ustadz? yaitu Hamil, kalau hamil bener hamil. ya, Sabar ya. Tapi kenapa kayak kalimat ada yang salah-salah juga ya? Ada yang berbeda gitu maksudnya. Padahal mungkin serapannya dari Arab sana gitu. mungkin bisa jadi karena penggunaannya sih ya. Karena bahasa Indonesia itu identik dengan kan diambil dari bahasa Melayu ya aslinya ya. Ya mungkin dulu bahasa Melayu itu ada yang dari Arab, ada yang selain Arab kan gitu ya. Itu kan sejarah kerajaan-kerajaan di Sumatera itu kan memang dulunya memang dari kerajaan Singosari kan dulu ya. Nah. Ya, kerajaan Sriwijaya ya, Sriwijaya. Nah. Ya kemudian diserang kerajaan Singosari akhirnya apa? Runtuh kan ya. Nah. Sehingga menjadi kerajaan-kerajaan kecil kan dulu. Nah, dulunya itu Sumatera itu identik dengan Hindu juga dulunya ya. Nah. Sebelum akhirnya populer dengan kerajaan Melayu yang identik dengan Arab gitu. Nah, itu nanti emang butuh penelitian secara sejarah bahasa sebetulnya ya. Nah. Kenapa kok malah kalimat jadi apa namanya? Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan susunan kata, tapi kalau dalam bahasa Arab kok kalimat malah kata gitu ya. Ya walau alam ya, nah. Kita butuh penelitian seperti itu ya. Jadi ya, ini sekilas saja ya. Nah, tapi nanti yang Anda sebutkan tadi 4 itu adalah yang menjadi pokok ya. Kemudian yang lain-lainnya ini mungkin sebagai bahan bacaan dulu ya. Nah, Anda sebenarnya punya tulisan sendiri sebetulnya buku, tapi qadarullah ini karena memang kebanyakan itu menulisnya dengan nahwu itu dengan bahasa Arab sebetulnya Pak. Itu banyak anak tulis sebetulnya. Yang bahasa Indonesia itu malah jarang anak nulis ya. Ada yang anak tulis dengan bahasa Indonesia, cuman ini filenya masih belum ketemu ya. Di control find Ustaz. Barangkali ketemu Ustaz. Karena saking sering pindah-pindahnya komputer gitu, anak ketika nulis itu. Ada laptop itu ada 3 ya. Kemudian ada hard disknya, kemudian ada komputer itu ada 3 juga sering anak pakai gitu. Karena kadang-kadang pindah-pindah gitu. Kita kadang lupa ininya itu. Baik. Cukup dulu sementara Pak ya. Nanti coba apa namanya? Evaluasi juga ya apakah buku ini pas untuk apa ya apa namanya teman-teman gitu ya dengan level yang dimiliki ataukah nanti kita pakai yang muhtarat itu ya karena memang sebetulnya sama Ustadz Firanda ya ini buku ini disusun ya ini sebetulnya bukan beliau yang menyusun jadi beliau itu di dalam ceramahnya sebetulnya ya itu jadi seperti anak kemarin kan misalnya menuliskan apa di apa namanya di papan tulis gitu ya. Nah, kemudian Ustaz Abu Ja'far itu yang menuliskannya secara rapi gitu ya. Cuma nanti ada berapa yang Anda lihat ini seperti pembahasan masalah huruf ma'an ini seharusnya nggak masuk di dalam ciri-ciri isim mu'annas ya harusnya ya. Meskipun dia mu'annas, cuma kan dia bukan isim gitu ya. Mudah-mudahan ketemu Ustaz catatannya Ustaz. Paling enak sebenarnya nulis sih sebenarnya Pak, gitu kan. Jadi teman-teman jadi aktif juga menulis gitu. Karena itu nanti akan mendapatkan faedah itu dari sisi latihan menulis Arabnya juga gitu. Karena kemahiran bahasa kan 4 ya, yaitu berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Itu sama juga dengan bahasa Inggris ya. Ada reading, writing, speaking, sama apa? Listening ya. Minggu depan Sama apa? ya. Minggu depan.
Apa Pak? Minggu depan nulis lagi Ustaz, seperti kemarin. Nah, coba nanti Ana akan lihat lebih spesifik lagi ya. Nah, pokoknya nanti yang teman-teman masih bingung dengan pertemuan yang pertama tadi sama yang kedua, nanti akan Ana lebih ringkaskan lagi ya. Nah. Atau Ana highlight ya, di mana titik apa namanya intinya gitu ya. Nah. Baik. Soalnya sekarang masih meraba-raba juga ya teman-teman ininya sampai di level yang mana gitu ya. Level pemula banget Ustaz. Karena lebih nanti ketika kita pas pertemuan offline lah itu nanti akan sangat bisa membaca itu. Oh di sini, di sini, di sini. Nah gitu. Karena ini kadang-kadang online ini ada yang aktif, ada yang nggak aktif gitu. Gitu ya. Insya Allah ya. Jadi kita pelan-pelan dulu ya sambil mengenal dulu ya. Nah intinya dua pertemuan ini kita sudah bahas tentang komponen ya apa namanya kata dalam bahasa Arab ya. Ada fiil, ada isim, ada huruf kan gitu ya. Baik. Nah kemudian kita bahas satu persatu ya. Dan kita mulai dari pembahasan isim ya. Gimana kita caranya bisa menentukan ini isim. Nah, kita kemarin sudah bahas tentang ciri-ciri isim ya. Nah, kemudian isim ini dibahas lebih dalam lagi. Isim ditinjau dari segi jenisnya ya. Ada apa? Isim mudzakkar, isim muannats dan seterusnya ya. Gitu ya. Baik. Insya Allah dengan berjalannya waktu, insya Allah kita akan ketemu pola antara Anda sebagai pengajarnya dengan teman-teman ini pas yang mana gitu ya. Baik. Karena pernah sebutkan di awal ya sama Pak Wahyu ya. Jadi ibarat kita itu pengajar itu seperti penjahit sebetulnya ya. Bukan penjahat ya, penjahit ya. Jadi kadang-kadang apa namanya? Pakaian jadi itu ya. Itu enggak semuanya itu pas dengan orang gitu ya. Makanya ketika ada orang pengen belajar ya. Nah, kita pengajar posisinya seperti penjahit. Jadi kita melihat dulu kemampuannya, kemudian cara yang pas. Oh, saya akan menggunakan cara yang ini. Nah, kadang-kadang kalau dipaksakan menggunakan buku yang ini, nah kasusnya nanti seperti ini. Oh, ini belum pas sebenarnya. Nggak cocok, belum dimasukkan itu. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Nah, itulah yang Anda maksudkan di awal waktu pembahasan kita sebelum hari ini ya. Nah. Di pembahasan pertama, pertemuan pertama ya. Itu ya. Jadi pengajar itu seperti penjahit sebetulnya. Nanti satu orang ini metodenya kayak gini. Nanti ada orang lagi, oh dia kayak gini-gini, oh beda lagi. Nah gitu. Itu yang paling paling tepat ya. Itu ya, insya Allah kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab ya. Kita akan mencari jawabannya ya. Seperti tadi masih apa namanya Isa Al-Masih ya. Itu kenapa dikatakan Al-Masih? Kita akan bahas insya Allah ya. Tapi mungkin itu ya bisa Anda sampaikan. Ini karena sudah cukup malam ya. Kita tutup pertemuan kedua kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan insya Allah. Ta'ala di jam yang sama ya. Taib Allah Ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Terima kasih. Ana live ya. Silakan Ustaz.